Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Fauzan Muhammad dan di sini saya akan menjelaskan tentang hukum mim, sukun dan mat yang terkandung pada ayat Quran surah Al-Muluk ayat 7 sampai ayat 8. Oke, sebelumnya saya akan membacakan dulu ayatnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير. Dan sekarang saya akan menjelaskan hukum-hukum mim, sukun, dan mat yang terkandung pada Quran surat Al-Muluk ayat 7 sampai ayat 8. Yang pertama ada di bagian idza ulku. Idza ulku. Di situ terdapat mad jaiz munfasil, yaitu di mana mat tabi'i berada dalam satu kalimat menghadapi hamzah yang ada di kalimat lain atau bertemu dengan hamzah yang ada di kalimat lain. Dan ini bisa dibaca harokatnya panjangnya yaitu 2 sampai 5 harokat. Jadi iza ulku bisa seperti itu ataupun 5 harokat. Iza ulku fiha. Oke, yang kedua ada iza ulku ulku ulku. Di situ terdapat mat tabi'i atau mat asli, dan mat tabi'i atau mat asli ini yaitu di mana waw mati sebelumnya ada huruf yang doma, berbaris doma. Nah, di situ cara membacanya dibaca dengan panjang 2 harokat. Jadi seperti yang teman-teman lihat di sini ada domah. Domah itu bertemu dengan ada waw mati ya. Sebelumnya itu ada huruf yang berharokat domah, yang domah bertemu dengan waw mati. Maka ini hukumnya adalah mat tabi'i atau mat asli dan dibaca sepanjang 2 harokat. Lalu selanjutnya ada fiha, fiha. Nah, ini juga terdapat hukumnya sama, yaitu terdapat mat tabi'i atau mat asli di mana ia mati dan huruf sebelumnya berharokat kasrotain. Ya, kasroh. Jadi sama juga dibaca sepanjang 2 harokat. Oke, lalu yang ketiga fiha. Nah, di sini sama lagi astagfirullahaladzim. Afwan, yang keempat maksud mana? Yaitu ha, di mana hukumnya adalah mat tabi'i, mat asli. Kenapa? Karena alif mati, yaitu di sini ada alif mati, dan sebelumnya itu adalah huruf yang berharokat fathah. Jadi ini termasuk dalam mat asli atau mat tabi'i. Lalu hukum yang kelima sami'u. Nah, sami'u di bagian ain dan waw ini juga sama lagi sama, yaitu adalah mat asli, mat tabi'i. Kenapa? Karena sama seperti ku, yaitu alku, yaitu waw mati ya, dan huruf sebelumnya itu berharokat domah, waw mati. Jadi waw itu pasangannya dengan domah, lalu alif pasangannya dengan fathah, dan ya pasangannya dengan kasrotain, kasrotain. Alif dengan fathatain dan waw dengan domatain.
Oke, kita dan ini juga dibaca sama yaitu dua harokat. Lalu selanjutnya ada bagian laha. Nah, di bagian laha ini sama seperti fiha, yaitu mat tobi'i dan atau mat asli, di mana alif dan huruf sebelumnya itu berharokat kasrotain, jadi dibaca dua harokat. Laha. Lalu hukum selanjutnya ada di bagian syahiko, syahiko, di mana lagi-lagi sama, yaitu eh, huruf ya mati ya, dan sebelumnya itu adalah huruf yang berharokat kasrotain, karena tadi pasangannya ya dengan kasrotain ya, sama seperti ini fiha yaitu ya mati dan belakangnya kasrotain, huruf yang berharokat kasrotain, maka dibaca dua harokat. Oke, lalu hukum yang ke 8, syahi kau astagfirullah. Hukum yang ke-8 ada syahi kau wahiyatafur. Syahi kau di mana ini dibaca hukumnya adalah idgham di gunnah. Idgham ini ya itu sebenarnya bukan hukum mim sukun ya. Namun ya tanwin bertemu dengan huruf waw. Jadi dan itu termasuk huruf idgham. Jadi cara bacanya suara tanwin dimasukkan ke huruf waw. Cara membacanya ditahan serta didengung. Jadi didengung. Syahi kau, jadi langsung masuk ke huruf selanjutnya. Ini pembahasan di semester sebelumnya. Lalu yang terakhir ada tafur, di mana hukumnya adalah mat arid lis sukun. Mat arid lis sukun. Kenapa? Yaitu mat tobi'i berhadapan dengan satu huruf yang hidup yang berada di akhir kalimat. Huruf yang di akhir kalimat itu mati, diwakafkan, jika diwakafkan maka cara panjangnya dibaca 2 sampai 6 harokat. Jadi bisa wahiyya tafur atau 6 harokat. Wahiyya tafur. Kenapa? Karena ini huruf roh, bukan huruf yang hidup, bukan huruf mati, dan kita berhenti di bagian situ. Oke, jadi itu hukum-hukum mim sukun dan mat yang terkandung pada ayat Al-Muluk ayat 7. Nah, di sini kita akan masuk ke hukum-hukum mim sukun dan mat yang terkandung pada ayat 8. Ayatnya yaitu takadu tamayyazu minal ghaiz kullama ulqiya fiha fawjun sa'alahum khazanatuha alam ya'tikum nazir. Oke, untuk hukum yang pertama yaitu ada takadu. Takadu. Hukumnya apa? Ya, sama seperti sebelum-sebelumnya, yaitu mat tobi'i atau mat asli ya. Banyak sekali mat tobi'i dan mat asli dalam dua ayat ini, yaitu alif ya, alif mati dan huruf bertemu sebelumnya bertemu dengan huruf yang harokat fathatain, maka dibaca dua harokat. Takadu, 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 maka dibaca dua harokat. Lalu hukum yang kedua ada pada minal ghoiz, maaf, minal ghoiz di bagian sini. Nah, hukumnya apa? Yaitu adalah di sini entah ini hukum, tapi di sini terdapat dalam alif lam qamariyah. Di sini ada alif lam qamariyah, di mana alif lam bertemu dengan huruf qamariyah dan cara membacanya adalah lam mati. Membaca lam matinya dibaca dengan jelas. Jadi minal ghoiz gitu. Di mana alif lam ini
Alif lam bertemu dengan huruf qamariyah, huruf qa. Jadi dibaca dengan jelas. Minal ghaiz. Lalu selanjutnya ada di bagian ghaiz. Nah, ini terdapat matlin. Ghaiz, ya matlin yaitu adalah mat yang di dalam kalimat ada huruf waw, atau ya yang mati, yang istilahnya huruf waw mati atau ya mati, dan sebelumnya ada fathah tain, ya ada fathah tain berhadapan dengan satu huruf yang hidup dalam satu kalimat saat diwakafkan. Jadi cara membaca ya lemes, di mana di sini huruf yang mati dan kalimat sebelumnya ada harokat fathah, lalu eh, di depannya ada huruf hidup dan ini wakaf. Ada tanda wakaf kecil di sini, jadi dibaca hukumnya adalah matlin dan dibaca dengan lemas. Oin, oin. Jadi dibacanya lemas, tidak jelas. Oke, hukum selanjutnya ada di ulama. Nah, ini hukumnya adalah mad ismun fasil, di mana mad tabi'i berada dalam satu kalimat eh, berhadapan dengan hamzah yang ada di kalimat lain. Panjangnya 2 sampai 5 harokat. Ya bisa dilihat di sini eh, mad tabi'i, mad ismun fasil, yaitu di mana mad tabi'i berada satu kalimat dengan hamzah, ya menghadapi hamzah yang ada di kalimat lain. Jadi dibaca 2 sampai 5 harokat. Kullama ataupun 5 harokat. Kullama ulkiya. Itu untuk hukum yang keempat. Dan hukum yang keenam di ayat 8 ini yaitu ada pada bagian fiha. Nah, di sini hukumnya lagi-lagi matobi, yaitu huruf ya mati, dan huruf sebelumnya adalah huruf hidup yang berharokat kasrotain. Jadi hukumnya matobi dan dibaca 2 harokat. Fiha. Oke, selanjutnya ada hukum ketujuh yaitu matobi lagi, di mana di bagian di kalimat yang sama yaitu ha, di mana alif mati bertemu dengan fathatain, huruf sebelumnya fathatain, ya. Jadi fathatain dan bertemu dengan alif, maka dibaca 2 harokat. Jadi di sini dalam satu kalimat ini terdapat 2 hukum mat tobi'i atau mat asli. Fiha. Jadi dua-duanya dibaca 2 harokat. Lalu selanjutnya ada yang ke-9 ada di bagian sa'alahum khazanatuha. Maksud saya yang ke-8 di bagian sa'alahum khazanatuha. Nah, ini hukumnya ini sebenarnya dibaca izar di dalam hukum mim mati, yaitu huruf mim mati bertemu dengan huruf kha. Mim mati bertemu dengan huruf kha, maka dibaca dengan jelas, ya. Sa'alahum khazanatuha. Lalu hukum selanjutnya ada di bagian natuha. Nah, ini hukumnya adalah mad jaiz munfasil. Kenapa? Karena mad tabi'i, ya, yaitu mad tabi'i bertemu berada dalam satu kalimat, ya, dengan hamzah. Nah, yang ada di kalimat lain. Jadi hamzahnya itu di bagian alam. Ini hamzahnya dan ini mad tabi'i, ya. Dan ini dibaca 2 sampai 5 harokat. Khazanatuha ataupun khazanatuha alam ya'tikum nazir, ya. Lalu selanjutnya yang terakhir, yang ke-10 ya, apa 9? Saya lupa, 10 atau 9, yaitu di bagian akhir ayat nazir, di mana ini hukumnya adalah mat arid lis sukun, ya. Mat arid lis sukun. Kenapa? Karena mat tabi'i berhadapan dengan yaitu ini ya, ya, oh ya, huruf ya mati, ya, berhadapan dengan satu huruf yang hidup.
di bagian akhir ayat. Di bagian akhir ayat atau akhir kalimat, ya, bisa akhir ayat dan akhir kalimat, dan itu huruf di akhir kalimat itu adalah wakof. Nah, ini bacanya, ini karena ini akhir ayat ya, jadi udah pasti berhenti di sini. Maka dibaca 2 atau 6 harokat. Sebenarnya itu bisa juga tergantung dari sebelum-sebelumnya. Jika mat arid li sukun, sebelumnya kita baca dari awal surat, yaitu 2 harokat, maka seterusnya akan 2 harokat. Misalkan ini tafur, maka yang ini nazir. Namun jika ini 6 harokat, maka tafur. Lalu yang ini juga dibaca 6 harokat, nazir. Jadi bukan yang ini 2 harokat, yang ini 6 harokat. Nah itu salah. Oke, mungkin segitu saja yang dapat saya sampaikan dalam hukum-hukum mim sukun dan mat yang terdapat pada eh, Quran surat Al-Muluk ayat 7 sampai ayat 8. Oke, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.